Pada Kamis 10 Oktober 2024, melalui akun TikToknya, pemilik klinik Athena, Dr. Richard Lee, akhirnya buka suara. Tak terima dengan tuduhan Nikita Mirzani dan dokter detektif, Dr. Richard Lee lantas dengan tegas membantah soal dirinya yang mendapatkan saham Daviena. Dirinya bahkan menyebut kabar tersebut sebagai hoax dan menuding dokter detektif telah berbuat fitnah kepadanya. Melalui akun TikTok Dr. Richard Lee, dirinya bahkan meminta dokter detektif untuk menyertakan bukti, bukan hanya sebatas opini. Kemarin saya dikritik habis-habisan oleh kalian semuanya. Jujur, setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya sadar kenapa. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Skincare yang mengandung merkuri, hidroquinone, penyalahgunaan steroid. Namun ternyata saya salah fokus. Yang bikin kalian kecewa adalah skincare yang overclaim, skincare yang nipu, skincare yang bikin kalian rugi. Saya sangat mengerti perasaan kalian semuanya. Untuk itu, saya minta maaf dengan kalian semuanya. Saya sadar saya sudah salah fokus dan saya belajar dari kejadian ini. Dan ke depan, saya tetap akan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya punya banyak kesalahan. Kalau ada bukti kesalahan, baik itu data ataupun fakta, saya siap untuk memperbaiki diri. Tapi mohon tidak menyebar fitnah tanpa fakta. Masukan kalian tentu sangat berarti untuk saya. Dok, jadi intinya di hasil lab, retinalnya berapa persen, dok? Aku sudah punya hasil labnya, tapi aku tidak akan tunjukkan sampai dokter klarifikasi. Hasil labnya ini dari Amerika dan dari China, bukan dari Indonesia. Jadi jangan kira, aku tuh main-main periksanya. Tapi aku mengharapkan klarifikasi yang fair, yang tidak melebar kemana-mana, bukan nyinyiran dan bukan gosipan. Kan dokter ya, aku berharap bisa adu argumen tentang jurnal, tentang reaksi kimia. Kan pertanyaannya bagaimana bisa Anda memeriksa retinal dengan menggunakan indikator retinol? Silakan jawab dan jangan melebar kemana-mana, apalagi menyerang personal. Aku paling tidak suka membacakan hasil lab produk yang sudah BPOM, karena menurutku itu tidak bijaksana. Dok, tapi dokter sudah nonton loh 41 video dokter? Sudah, maka itu karena saya sudah nonton, maka saya kecewa. Dokter sudah tahu bahwa retinal dan retinol itu berbeda. Dan retinal itu tidak bisa diperiksa dengan menggunakan indikator retinol. Beliau tahu pasti itu. Tapi kenapa masih diumumkan? Seolah-olah mengarahkan opini. Kasian loh brandnya. Aku ada ngeliat brandnya pada saat live. Habis dibully orang, dikontenin orang, katanya nggak ada isi. Padahal itu belum sesuatu hal yang pasti. Bukan sesuatu hal yang mutlak. Aku ada di garda terdepan ketika suatu produk itu mengandung hidroquinone. Dan siapapun yang menyerang aku tetap akan tegas di sana. Tapi untuk suatu lab yang kurang pasti, itu sangat kurang bijak. Dan kasihan brandnya. Besarin brand itu sulit banget. Di sini kita fair, yang benar kita ngomong benar, yang salah kita ngomong salah. Dan kalau ada yang ngomong, bisa kok dok periksa retinal dengan periksa retinol. Sekali lagi aku bilang invalid. Aku sudah konfirmasi dengan 3 orang, bahkan ada 1 profesor dari Amerika. Silahkan bantah dari segi keilmuan. Aku kasih contoh ini sedikit ilmiah, aku kasih tahu kalian ya. Alpha-arbutin adalah turunan dari hidroquinone, tapi bukan hidroquinone. Alpha-arbutin itu diperbolehkan di BPOM. Apakah produk BPOM yang mengandung alpha-arbutin, kalau dicek hidroquinone positif? Enggak. Hasilnya adalah negatif. Apakah itu menandakan arbutinnya tidak ada? Enggak seperti itu. Sekali lagi aku tidak akan menanggapi apapun yang menyerang personal, karena aku dokter. Katanya produk Athena ada produksi di tempat pabrik Ibu H. Jadi produk Athena itu diproduksi di 5 pabrik nih. Kenapa di 5 pabrik? Karena kapasitasnya besar dan setiap pabrik itu punya kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Jadi kita cari yang terbaik nih. Salah satunya ada pabrikku sendiri, tapi pabrikku ini baru operasional di tahun ini nih. Sehingga punya keterbatasan. Jadi kita masih memanfaatkan beberapa pabrik lain. Butuh waktu untuk memindahkan semuanya ke pabrikku sendiri. Salah satunya adalah Imetco, UV, dan salah satunya adalah pabrik Ibu H sendiri. Terus apa permasalahannya? Produk tersebut sudah BPOM dan juga sudah dimasukin ke lab berkala. Hasilnya itu bagus banget. Hasilnya nggak ada masalah sedikit pun. Permasalahannya ada di mana aku nggak tahu. Aku ingetin kalian ya, pada waktu di podcast itu Dr. Oki datang untuk memberikan pengaduan dan kesaksian tentang si owner pabrik, si Ibu H, itu sering memproduksi etiket biru abal-abal terus dikirim ke reseller. Itu kan adalah tindakan yang salah. Salah nggak, dok? Salah, sudah jelas salah. Orang aku kok yang ngaduinnya ke BPOM langsung, dan juga ada beberapa etika bisnis yang dilanggar. Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadinya abal-abal? Enggak. Apakah semua produk lain yang diproduksi di pabrik tersebut semuanya jadi abal-abal? Enggak seperti itu ceritanya. Jadi semua produkku yang produksi ke sana, aku malah lebih ketat lagi untuk mengecekkan semuanya dan hasilnya semuanya aman. Tapi kenapa harus diproduksi di pabrik tersebut? Karena ada beberapa zat aktif dan alat yang memang hanya bisa diproduksi di tempat dia, nggak bisa di pabrikku. Untuk sementara ini. Tapi sekali lagi produk tersebut aman. Nah, yang aku bingungkan adalah ini adalah pengarahan opini yang luar biasa. Apa sih hubungannya permasalahan ini dengan pemeriksaan retinal dengan menggunakan indikasi retinol?
Apa hubungannya? Ini nggak ilmiah sama menjawab. sekali. Nggak Nggak menjawab dan ini personal menurutku. Kenapa nggak sekalian bahas hal-hal personal lainnya? Aku mengharapkan jawabannya lebih ilmiah, berargumentasi secara ilmiah, secara sehat. Aku terbuka apapun itu. Apalagi yang aku sesalkan, ide ini tuh terlontar dari seorang dokter loh. Sekali lagi aku mengajak diskusi untuk secara sehat. Aku bukan mau ngajakin berantem. Ayo, aku punya pendapat yang berbeda sesuai dengan jurnal. Aku bawa jurnal. Aku bawa penelitian. Aku punya pendapat yang berbeda. Dan boleh dong kita mencerdaskan masyarakat sama-sama. Keluarkan jurnalmu, keluarkan pendapat ilmiahmu. Aku akan dengarkan secara bijaksana. Bukan ini ya, bukan karena kebencian ya. Ya kan, bukan karena penggiringan opini dan ada kebencian di situ kan. Karena kan kita juga nggak mau kan ada kebencian di sini kayak gitu. Produkku sekali lagi sudah BPOM, sudah aman, Ya nggak perlu kalian raguin lagi. sudah ada hasil labnya. Jadi menurutku itu pengiringan opini. Kalau gue jadi dokter R ya, gue nggak akan ngebantuin tuh yang namanya owner skincare overclaim. Nggak akan gue kasih panggung, nggak akan gue bantuin. Enak di dia dong. Dia yang overclaim, gue kalau misalnya jadi dokter R, gue yang disalahin, gue yang disangka komplotan, bener nggak? Ibaratnya nih gue adalah seorang dokter yang sudah membangun citra ya, sudah mengedukasi, dulu juga pernah nangkepin skincare yang bahaya-bahaya, yang abal-abal. Gara-gara satu brand ang-ang-ang ini, ya, nama baik gue jadi tercoreng. Gara-gara ibarat nih, gue adalah susu putih, terus dikasih satu tetes tai. Akhirnya orang tidak mau minum susu putih gue lagi gitu loh. Sangat amat disayangkan sih kalau harus berkorban demi brand sampah abal-abal menurut gue pribadi ya. Terus mengenai rumor kalau misalnya Dokter R ini dapat saham ang-ang-ang 20% bahkan 40%. Sebenarnya infonya gue udah dapet dari kemarin siang tuh ya. Sebelum MM posting di story-nya gitu, gue udah dapet. Dan gue udah kasih informasi ini ke Doktif, tapi ya kan gue nggak tahu kebenarannya yang sebenarnya gimana gitu kan. Udah ada yang kasih tau gue, udah ada yang info gue, udah ada yang DM gue. Makanya kalau lo lihat postingan Dokter R itu kan ada tulisan koh itu gue gitu ya. Tapi menurut gue pribadi ya sayang banget gitu ya, harusnya sesama rekan dokter itu harusnya bisa sama-sama saling mensupport, saling apa ya, membersihkan kolam kotor yang jahanam ini, kolam skincare yang kotor jahanam ini gitu loh. Bukan malah jadinya kayak berseteru lah apalah. Aduh, pusing pala Barbie, serius. Udahlah pusing pala gue ya. Gue rawat inap aja nih sekarang nih, rawat inap tuh. Udah ya. Gue mau istirahat dulu, mau ngaso dulu ya. Mana infus gue, kok nggak ada infus? Udahlah, nggak usah diinfus. Ada yang jauh lebih seru dari kasusnya PDD. Iya, dokter detektif. Kalian pada ngikutin kasusnya gak sih? Oke, yang masih belum tahu, gue ceritain singkat ya. Jadi intinya si dokter detektif ini tuh ngungkap produk-produk skincare yang overclaim. Yang kayak misalnya kandungannya 10% niacinamide, pas dicek uji lab ternyata nggak segitu hasilnya. Bahkan nyaris 0 gitu kandungannya. Terutama katanya brand D. Dan gue salah satu customer pengguna brand D juga nih. Tapi gue cuma pakai 2 produk ini doang ya. Pertama si retinol ini nih, gue sampai stok 2 karena kemarin dia tuh flash sale. Tapi yang sangat disayangkan katanya nih brand tuh cukup overclaim ya. Sebenarnya gue pakai produk ini tuh aman-aman aja. Tapi yang disayangkan kenapa harus overclaim? Kita sebagai customer untuk repurchase lagi tuh pasti ragu lah. Oke, selain itu katanya ada inisial Dokter R juga. Dan sebelumnya ikut-ikutan juga untuk nanganin si kasus ini. Tapi ternyata plot twist-nya dia tuh punya saham di brand D ini sampai 20% katanya. Sampai Bani kita aja tuh ya ikut campur tangan cuy. We never know ya kebenarannya yang mana. Soalnya si Dokter R bilang itu hoax, dia nggak punya saham sama sekali di situ. Dan ada yang lebih plot twist-nya lagi, katanya si Dokter R ini tuh sebelumnya pernah maklon di pabriknya Ibu H. Dan Dokter R juga udah klarifikasi, dia membenarkan kalau dia tuh maklon di situ. Cuma katanya memang produknya aman-aman aja dan hasilnya nggak overclaim gitu. Cuma kayak lo ngerti nggak sih kemarin dia bilang akan nanganin mafia skincare. Taunya plot twist-nya dia maklon di Ibu H. Mungkin itu yang bikin netizen greget juga ya, kayak what? Ini orang kenapa gitu? Oke, next, Doktif juga akunnya kemarin sempat hilang. Alhamdulillah sekarang udah balik ya, dan dia tuh punya 2 akun. Dan gue sangat-sangat berterima kasih dengan adanya Doktif ya untuk memberantas semua produk-produk yang overclaim. Dengan kayak gitu gue jadi kayak lebih aware dan gue jadi lebih hemat untuk tidak ikut-ikutan flash sale ya, katanya ya lebih murah lah inilah, ternyata memang hasilnya zong. Dan untuk Doktif semoga sehat-sehat terus, hati-hati ya, soalnya kita nggak pernah tahu mafia skincare akan berbuat seperti apa untuk kedepannya.
Pokoknya Doktif terima kasih banyak dan tetap hati-hati. Dan untuk owner-owner di luar sana, semoga lebih aware lagi dan mengevaluasi produknya agar tidak overclaim. Ternyata yang ngeban akunnya Doktif bukan Dr. Richard. Tolong di note sebelumnya gue nggak berpihak ke Dr. Richard maupun ke Doktif ya. Karena buat gue ini dua orang berjasa gitu. Si Dr. Richard pernah ngasih tahu produk abal-abal yang mengandung hidrokinon. Kalau si Doktif ini lebih ke produk-produk yang overclaim. Jadi dua-duanya bagus. Berita terupdate katanya Owner Skincare Day melakukan uji tes lab mandiri dengan parameter retinal untuk produk dia yang kemarin direview sama Doktif. Sejauh yang gue tahu dia uji tes labnya itu di Indonesia. Dan hasil dari uji tes lab Owner Skincare Day ini menunjukkan bahwa skincare dia benar mengandung retinal. Nah, cuman emang ada beberapa netizen yang mempertanyakan di kolom komentar, kok bisa itu owner ngecek retinal di Indonesia? Padahal Doktif aja ngecek retinal itu di Shanghai. Cuma setahu gue emang belum keluar hasil yang dari Doktif. Terus yang kedua, gue dapat info ini dari NM dari Nyai. Katanya ternyata yang ngeban akunnya Doktif itu adalah si Ibu H. Lo tahu kan yang mafia skincare itu? Dan bener siapa yang dibilang Nyai, kayaknya netizen lagi hilang fokus nih. Aturan kita fokusnya ke si Ibu H ini kan, si mafia skincare ini. Tapi kita lagi malah fokus ke dua dokter yang ribut ini. Makanya kenapa si Ibu H ini lagi seneng nih? Karena apa? Nih dua orang yang mau ngancurin dia lagi saling ribut. Jangan sampai kita melenceng ke kanan ke kiri. Ingat, dunia perskincarean kita di Indonesia ini harus bagus, harus bener.